Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dengan Mas Afik yang hari ini mau konseling dengan saya? Betul. Ya. Karena sebelumnya kita cuma perkenalan di via WhatsApp aja ya Mas ya. Mungkin di sini bisa perkenalan lebih formal lagi secara tatap muka. Pertama perkenalan dulu, saya Amelia Wahid Rizky, bisa dipanggil Bu Amel, Mbak Amel, namanya Mas Afik aja gitu. Bisa lihat sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan Mbak ya, aku Afik Fatur Rahman, bisa dipanggil Afik. Aku sama kuliah. Iya boleh. Oke. Aku kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan psikologi. Mas Afik berarti ya? Ya, Mas Afik. Oke. Mas Afik kegiatannya ngapain aja sebelum kesini? Terus saya lagi ngopi sih Mbak, tadi sebelum ada kelas, terus habis kelas saya ngopi bentar terus kesini. Agak pagi berarti ya? Ya pagi jam 7 tuh masuk ke rumah. Terus habis itu kesini. Terus habis ini ada kegiatan lagi nggak Mas? Mungkin abis ini tadi teman saya ngajak nongkrong sih, ngopi lagi. Gitu. Ke ngopi hari ini. Oke. Naik apa tadi Mas kesini? Bawa motor kebetulan saya. Hujan nggak tadi di luar? Sempat mendung sih Mbak, tapi kayaknya nggak akan hujan, mendung doang kan. Belum doang ya, semoga nggak hujan ya. Iya. Terus kalau hujan nggak jadi berarti? Wah tetap di trauma. Hujan-hujanan. Gitu ya, oke. Karena kita tetap ada kegiatan masing-masing ya Mas ya, karena saya abis ini juga ada kegiatan. Mungkin dalam sesi konseling ini kalau kita batasi sekitar 20-30 menit bagaimana Mas? Boleh. Oke, kita akan mulai sesi konseling ini 20-30 menit ya. Tapi sebelum itu saya mau ngejelasin dulu nih kita sekarang mau ngapain gitu. Mas Alif sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling belum? Sesi konseling individu sih udah pernah. Udah pernah. Kalau boleh tahu kapan Mas? Udah lama? Cukup lama ya, kayak 6 bulan yang lalu kayaknya. Cukup lama ya berarti. Seperti yang Mas Afik pernah lakukan ya, sama kan konseling individu juga ya? Iya. Ya, kita akan membahas permasalahan Mas Afik di sini sebagai konseli. Terus saya di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi Mas Afik dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahannya. Terus juga di sini ada asas kerahasiaan, jadi Mas Afik nggak perlu takut buat ceritanya bakal kesebar karena akan saya keep di sini di forum ini. Terus juga asas kenyamanan dan kesukarelaan. Mas Afik sudah nyaman dan sukarela untuk hadir di sini Mas? Udah. Oke. Dan juga ada time limitnya tadi yang udah kita sepakati 20-30 menit gitu ya. Oke, kalau gitu gimana ya kabarnya Mas Afik? Apakah ada yang ingin diceritakan atau bagaimana? Langsung cerita aja mungkin Mbak ya. Jadi sekarang kan saya lagi menjalani semester 4 di dunia kuliah ya. Bilangnya gimana ya, saya punya relasi pertemanan di dunia kuliah tuh bisa dibilang baik nggak baik sih Mbak. Jadi kayak sebenarnya saya punya teman, tapi ini saya nganggapnya teman, tapi saya nggak tahu yang nganggap mereka tuh ke sayanya teman atau enggak kan. Terus kadang saya ngerasa mereka tuh nggak ada buat saya. Terus saya juga ngerasa saya kurang baik ke merekanya gitu, sampai mereka mungkin bersikap ada dan nggak ada ke sayanya gitu. Terus kalau misalkan ditanya, ini sih kayaknya udah deh, itu aja deh Pak. Basicnya itu aja deh. Ngerasa di perkuliahan nih teman-temannya lagi nggak baik-baik aja gitu? Kayaknya saya aja sih yang ngerasa kayak gitu Mbak. Soalnya teman-teman saya kayak pas ketemu saya mah biasa aja, tapi kayaknya sayanya yang kebanyakan pikiran atau gimana gitu. Kayak tadi kan dibilangnya kan pertemanan atau relasi di perkuliahan itu kan baik nggak baik gitu ya. Itu kayak gimana tuh Mas maksudnya? Baik nggak baik tuh apa ya? Jadi saya tuh kadang bisa deket banget sama salah satu orang, tapi ketika saya ngerasa sama dia ini udah terlalu dekat, saya ngerasa harus ngejauh dari dia karena saya nggak mau punya terlalu kemelekatan sama orang gitu, yang pertama. Terus yang kedua, saya takut saya takut ngebebanin si orang ini karena bareng terus sama saya gitu. Terus
dari rasa ketakutan itu apakah emang udah tervalidasi dari orang yang dekat sama Mas? Terus kenapa Mas kok merasa takut seperti itu? Kalau ditanya kenapa saya ngerasa takut kayak gitu, mungkin sebenarnya waktu awal semester 1, bentar, semester 2 kemarin kayaknya Mbak ya. Jadi dulu tuh saya semester 1 bisa dibilang apa ya, depresi mungkin ya, kayak kaget mungkin di dunia perkuliahan tuh seperti ini. Sampai 1 semester itu saya ngejalaninnya kayak terseok-seok gitu istilahnya kan, kayak susah banget ngejalaninnya, tapi saya masih bertahan gitu. Di semester 2 tuh ada salah satu teman di kelas saya waktu itu, kita cukup dekat, kayak bikin saya bangkit dari keterpurukan depresi itu mungkin bisa dibilang ya. Kita jalan jadi temen 1 semester gitu, dari semester 2 mau naik ke semester 3. Tapi ketika kita udah mulai cukup dekat satu sama lain, kayak kita udah mulai berbagi cerita, terus kita sering aja tugas bareng, terus kita pernah jalan ke tempat wisata bareng gitu. Tiba-tiba dia cerita ke saya, dia pengen keluar dari kampus gitu. Ketika saya tanya alasannya kayak kenapa kok tiba-tiba mundur gitu, dia ngejawab, aku loh nggak ngerasa nyaman kuliah di sini, aku ngerasa kayak sendirian aja di sini gitu. Dari pernyataan dia, saya tuh kayak nanya ke diri saya sendiri gitu loh, kok dia ngerasa kayak gitu, apa kehadiran aku selama ini jadi temennya tuh kurang gitu, apakah aku ada kayak hal yang bikin dia nggak nyaman sampai dia mikir selama ada saya yang nemenin tuh dia masih ngerasa sendiri gitu. Akhirnya dari situ kayak saya ngerasa kayak, oh mungkin selama ini cuma saya aja yang ngerasa kayak saya nemenin dia, saya ngerasa ada yang ditemenin, tapi sebaliknya dari dianya tuh saya tuh nggak ada gitu, kayak udah dia sendiri aja gitu. Oke, ternyata ada background yang apa ya, memicu perasaan takut tadi ya Mas ya, dari yang deket sama orang, terus juga udah deket ternyata dia tiba-tiba mundur dari kampus gitu. Terus setelah dia pergi gitu, terus apakah kalian tidak pernah kontekan lagi atau bagaimana? Setelah dia keluar sebenarnya sempat sebentar Mbak ya, kayak kontakan tuh sekitar 2-3 bulan. Terus setelah itu ada kelas bukan sedikit sih, kelas lah saya sama dia gitu, yang bikin mungkin dia marah besar. Terus akhirnya karena saya juga takut duluan, saya benar-benar ngapus dia kayak mulai dari nomornya, terus Instagramnya saya unfollow, saya tutup akun saya sampai dia nggak bisa follow saya lagi gitu sih. Terus setelah Mas Afif melakukan hal seperti itu ke dia, apa yang dirasakan Mas Afif? Jadi saya apa ya, kayak sedikit kangen mungkin banyak, kayak nggak bisa menemukan teman yang seklop itu gitu. Ketika saya mencoba lagi berteman di semester 3-nya, saya tanpa sadar tuh kayak misalkan ya, saya semester 3 ini lagi dekat sama A, tapi ketika saya lagi temenan biasa aja sama A tuh kayak saya tiba-tiba terbayang ketika temenan sama dia dulu gitu. Ketika sama A saya ada ngerasa gak nyaman sama si A ini, saya tuh ngebandingin A sama si orang yang dulu gitu. Kayak misalkan si A nih orangnya tipikal yang belak-belakan ngomong, sedangkan teman saya yang dulu tuh sebelumnya tipikal yang lemah lembut, terus kayak pelan-pelan ngomongnya tuh gimana gitu. Saya tanpa sadar tuh ngebandingin, kayak dalam hati kayak, ih perasaan temenan sama yang dulu mah nggak kayak gini gitu. Oh, berarti akibatnya sekarang suka ngebanding-bandingin sikap orang yang sekarang sama orang yang dulu gitu. Iya. Terus dibanding-bandingin gitu, Mas Afif rasakan sendiri atau secara nggak langsung Mas Afif tunjukkan buat orang yang sekarang juga? Mungkin dalam diri saya sendiri aja ya, karena sebenarnya juga saya tahu Mbak ya, dibandingin sama ngebandingin orang satu sama lain itu benar-benar salah dan gak enak sebenarnya. Jadi saya di dalam hati aja kayak ngedumel gitu. Oke, terus sekarang nih, apakah udah ada deket sama orang, terus yang buat ngerasa Mas Afif itu bisa jadi diri Mas Afif lagi gitu loh, terus dia tuh juga emang udah bener-bener bisa nerima Mas Afif gitu, juga sebaliknya, apakah udah menemukan seseorang yang seperti itu sekarang? Sebenarnya saya udah
nemu 2 orang mbak ya. Dan mereka sebenarnya sempat beberapa kali speak up gitu, kayak kamu jangan kayak gitu, maksudnya terima yang ada di sini sekarang saat ini. Terus yang satu lagi bilang kayak udahlah, toh dia juga udah nggak ada, istilahnya udah pergi gitu, jangan diungkit lagi. Terus kayak apa ya, terima yang sekarang dijalanin kayak gitu kan. Dua-duanya juga sebenarnya tujuannya ke arah sana, dan saya juga sebenarnya nggak masalah dengan hal itu. Saya juga paham maksud mereka, cuman kayak masih susah di dalam diri saya gitu mbak. Tanpa sadar dalam diri saya tuh kayak masih kebayang sama orang yang dulu gitu. Berarti itu masih sampai sekarang ya? Kalau dulu tuh mungkin tiap hari ya, tapi kalau sekarang tuh kayak kumat-kumat gitu loh mbak. Kadang kayak saya benar-benar kayak sedih banget dia nggak ada gitu, tapi di kemudian hari itu kadang saya dengan doa yang ini tuh, oh I still have them gitu, kayak saya masih punya mereka gitu. Tapi satu sisi kayak oh saya nggak punya siapa-siapa gitu, itu sih. Berarti masih kadang apa ya, masih gamon gitu mas? Iya, kadang on off gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya dalam keluarga itu bagaimana? Apakah juga mempengaruhi? Kalau dari keluarga sih, sebenarnya keluarga saya bukan tipikal orang yang bahkan nggak pernah yang ngebandingin anak-anaknya orang tua saya sendiri pun nggak pernah ngebandingin anak-anaknya tuh satu sama lain, enggak. Cuman balik lagi dari dalam diri saya sih mbak, kadang kan saya 3 bersaudara ya, saya anak terakhir. Dengan saya anak terakhir ini kadang ada terselip lah gitu harapan orang tua ngomong ke saya sebagai anak terakhir tuh, istilah kasarnya tuh nggak secara langsung tapi secara nggak langsung tuh bilang kayak kamu bisa lebih baik dari kakak-kakakmu gitu, kakak-kakakmu udah segini, kalau misalkan kamu bisa lebih ya lebih gitu. Secara nggak langsung ngomong kayak gitu, dan yang bikin saya akhirnya ngebandingin diri saya, posisi saya segini tuh harus bisa lebih dari kakak-kakak saya gitu. Oke. Terus dari semua hal yang udah mas lakuin, terus juga dapat beberapa saran, dan sekarang kan udah nggak terlalu sendiri karena kan ada 2 teman itu mas ya. Terus yang pengen mas Afik capai sekarang apa? Sebenarnya saya walaupun tadi sempat dikasih saran sama teman ya, yang 2 orang itu, kadang saya nggak tahu ini lebih baik atau malah makin parah. Soalnya kan kayak turn off gitu, on off gitu ya, kumat-kumatan gitu. Sebenarnya saya cuma pengen kayak normal aja gitu, maksudnya kayak biasa lagi sebelum saya ketemu sama teman saya dulu gitu. Karena saya juga paham maksud teman-teman saya yang sekarang tuh bilang saat ini, detik ini sama mereka tuh ya saya pengen sepenuhnya tuh fokus sama mereka gitu, bukan sama yang udah nggak ada. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi masih belum bisa nerapin gimana caranya gitu. Saya masih bingung aja sih gimana caranya biar, mungkin kalau lupa sepenuhnya susah mbak ya, karena kan itu masuk memori ya. Setidaknya saya nerima 2 teman saya ini sekarang tanpa harus nginget atau ngebandingin sama yang dulu gitu. Sebenarnya apa yang udah dilakuin mas Afik itu udah apa ya, cukup kemajuan sih, udah mulai terbuka sama orang. Terus juga ada orang yang bisa mas Afik percaya, kayak mas Afik andelin lah istilahnya, buat gak terpaku terus sama si yang dulu gitu. Terus kalau dari mas Afik sendiri nih, kan itu kan berarti kan pengaruh dari orang lain kan. Kalau dari mas Afik sendiri? Kalau dari saya sendiri sih Kayak apa yang udah dilakuin gitu loh? kayak kalau yang udah saya lakuin pertama mungkin saya udah mulai mencoba untuk, tadi yang mbak bilang ya, saya udah mulai coba terbuka sebenarnya, walaupun nggak seterbuka itu, karena balik lagi saya tipe yang selektif dalam berteman. Terus biar saya dekat sama orang itu tuh saya selektif banget, karena ya ada beberapa hal lah yang bikin saya seperti itu gitu. Terus yang kedua, saya udah mulai, itu dari awal sih sebenarnya, kan saya udah mulai hapus kontak dengan si orang yang dulu itu. Selain dulu karena sempat ada berantem juga, sebenarnya saya sempat ada beberapa kali keinginan untuk bisa lagi nomornya, terus follow lagi, cuman saya memutuskan untuk enggak, karena apa ya istilahnya, kalau misalkan saya melakukan itu tuh saya kayak balik lagi ke nol aja gitu. Itu yang saya lakuin sebenarnya. Oke, udah bagus sih. Itu kayak apa ya, kalau misalnya di dalam konseling itu masuk dalam teknik self management gitu mas. Jadi mas Afif udah apa ya, udah bisa
gimana sih supaya aku tuh bisa bener-bener lepas gitu dari dia, baik dari Mas Afik sendiri maupun dari nasihat-nasihat orang terdekat Mas Afik begitu. Kalau kan ini kan banyak kan udah terbentuk ya self manajemennya Mas Afik. Kalau misalnya Mas Afik pernah nggak kayak nulis kayak diary kecil gitu, kayak apa sih hal yang udah aku lakuin buat bisa bener-bener ngelupain dia dan ngehargain orang-orang di sekitar aku gitu. Gimana sih? Kalau Mas Afik buat nyoba nerapin itu gimana? Apakah itu bakal berpengaruh sama Mas Afik atau bagaimana? Kalau berpengaruh saya belum tahu mbak ya, karena saya juga belum pernah nyoba juga. Saya nggak tahu ngaruh atau enggak. Tapi mau nggak kalau misalnya mencoba hal itu? Boleh sih, karena saya juga belum coba ya, pengen tahu gitu hasilnya kayak gimana, penasaran. Oke, kalau begitu untuk penugasan buat Mas Afik, saya mau, karena juga relate ya sama permasalahan Mas Afik bisa menulis nih seenggaknya apa sih hal yang udah dilakuin hari ini yang untuk ada dua hal. Yang pertama itu apa yang udah dilakuin buat bisa bener-bener ngelupain dia si masa lalu itu, terus sama gimana sih bentuk aku ngehargain orang-orang di sekitar aku gitu, nggak cuma buat dua orang ini aja tapi secara universal ke orang lain gitu. Karena kan kalau misalnya cuma kedua orang gitu berarti Mas Afif masih belum sepenuhnya buat open ke orang gitu loh, masih ada ngerem-ngeremnya berarti kan. Iya sih. Ya itu, jadi saya pengen Mas Afif buat menuliskan hal itu sih. Gimana? Bisa dicoba sih mbak. Oke, kalau begitu hal itu hasil dari penugasannya akan kita lihat di pertemuan kita minggu depan. Kita evaluasi kira-kira apa sih plus minusnya yang ada di situ, apa yang perlu diubah dan apa yang perlu dipertahankan di situ, terus apa yang akan Mas Afid capai lebih tinggi selanjutnya gitu, karena kita akan melakukannya secara bertahap. Kalau begitu bagaimana, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Afid? Udah cukup sih mbak. Oke, karena waktu kita sepertinya juga udah habis ya, seperti yang udah kita sepakati tadi. Mungkin konseling pada kali ini bisa kita akhiri terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan kontakkan lagi seperti minggu ini sebelum kita melakukan sesi ini ya Mas ya. Oke, kalau begitu terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.